tangannya dong, Masya Allah. Terima kasih banyak udah datang ke Islami Twinda. Jamaah yang sebelah kanan dari mana Ibu? Banyumas Purwokerto, tepuk tangan dong. Yang sebelah kiri dari mana? Banten, mana tepuk tangannya dong, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga banyak buat yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Ya Allah berikan hidayah pasanganku. Sebelum lanjut, kita lihat dulu sebuah video tayangan. Kali ini tentang istri yang murka. Kenapa? Karena suaminya selingkuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya. Nauzubillah ya, yang namanya perselingkuhan itu udah pasti nggak baik ya Bu ya. Benar. Betul ya Bunda ya, ini Masya Allah luar biasa. Terus bagaimana nih biar suami dapat hidayah? Mohon maaf, nggak suami juga semuanya baik, nggak juga suami semuanya jahat. Ya. Tapi ada aja yang namanya suami selingkuh, bukan cuma di sinetron atau cuma di sosial media, tapi kenyataan dalam hidup ini juga ada. Nah susahnya ini kadang-kadang udah jadi kayak kebiasaan, berselingkuhnya berkali-kali, udah dimaafkan sama istri masih selingkuh lagi besoknya dengan yang lain. Udah dimaafin lagi, begitu lagi akhirnya istrinya malu sama anak-anak. Terus bagaimana nih ya istri ini bisa mengajak suaminya ini mendapatkan hidayah supaya nggak melakukan hal itu sama sekali bahkan bertobat. Mohon izin penjelasannya Bunda. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akhir zaman. Dulu juga mungkin ada kejadian seperti itu. Sekarang juga banyak yang seperti itu. Mengenai tabiat, bunda-bunda ada akhlak, ada adab, ada moral, ada etika. Nah dalam hal ini merupakan akhlak yang buruk. Tabiat itu apa sih? Kebiasaan. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu kebiasaan, perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sampai perbuatan itu dilakukannya secara spontan dan tidak ada lagi beban. Dalam hal ini akhlak ada dua, satu akhlak yang baik, dua akhlak yang buruk. Mengenai perselingkuhan yang tadi dilihat itu bukan contoh yang baik, cukup jadi pelajaran bagi kita, betul? Kita juga semua manusia ini banyak kekurangan, pasti berbuat salah, berbuat dosa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi kalau dalam lingkungan, karakter itu akan dibentuk dari lingkungan. Seandainya seseorang bergaul dengan lingkungan yang selalu melakukan hal yang baik, dia akan terbawa baik. Kalau seseorang selalu berbuat tidak baik, lingkungannya tidak baik, maka dia akan terbentuk melakukan hal yang tidak baik. Lalu bagaimana agar Allah memberikan hidayah? Malu suami berbuat begitu terus. Sekali dimaafkan, kedua kali dimaafkan. Istri berikan ketegasan dan sikap. Kalau tidak ridho diperlakukan seperti itu, gak usah pusing ibu, bersikap. Ada Allah berdoa bagaimana ini ke depannya. Inilah makanya yang disebut dengan hidayah itu datangnya dari Allah, berdoa. Kalau kita tegas silakan sudah 3 kali, selebihnya saya tidak mau lagi untuk bersama karena yang sakit itu saya. Kamu yang melakukan, saya yang sakit. Kamu tidak malu, tapi saya yang malu. Bagaimana untuk urusan anak? Dia lebih malu. Untuk itu tolonglah dipikirkan. Karena ini permasalahannya tadi ibu-ibu yang tadi itu merasa malu. Kalau misalkan kita selalu diperlakukan seperti itu, ibu juga tidak berkenan, ya ibu tinggal bersikap dengan ketegasan. Tetapi musyawarahkan dengan baik-baik. Biasanya kalau misalkan karakter baik itu akan kembali menjadi baik manakala caranya tepat pun istri bisa introspeksi. Kenapa suami berselingkuh berkali-kali? Bicara yang baik, komunikasi yang baik, permasalahannya apa? Bisakah saya memperbaiki diri? Jadi bukan suami saja yang disalahkan, tetapi kita juga sebagai istri introspeksi agar terhenti kebiasaan buruk itu. Masya Allah. Jadi nggak bisa kita menyalahkan kadang-kadang sebelah pihak gitu. Ya harus lihat dari dua belah pihak. Betul, mungkin juga dari pasangannya kurang melayani suaminya. Mungkin suaminya merasa dicuekin sama pasangannya gitu ya. Benar. Itu bisa terjadi. Makasih banyak Bunda. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Kita panggil Ustadz Syam sekarang. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Siap. Nah, zaman sekarang ini di dunia ini banyak banget hal-hal yang mungkin makin kelihatan jelas bahwa ini adalah tempat-tempatnya yang nggak boleh
contoh mungkin ya, ada yang namanya sekarang judi online. Dulu judi orang ngumpet-ngumpet di mana gitu. Iya. Nah sekarang judi online ini justru lebih keterang-terangan malahan. Dulu kan? biayanya mahal. Ah. Sekarang masang 2.000 bisa. 1.000 bisa, subhanallah. Nauzubillah. Nah itu kadang-kadang banyak yang laki-laki yang seperti itu. Nah ada lagi yang namanya pinjaman online, pinjol. Nah kalau pinjaman online ini bukan cuma laki-laki, bahkan perempuan banyak yang Subhanallah. terikat atau mungkin juga terjerat dengan hal ini gitu. Nah bagaimana caranya ya biar pasangan ini bisa mendapatkan hidayah, biar nggak mudah yang namanya pinjol dan juga judol. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bapak Guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tahukah kita sesungguhnya judi bahasa Al-Qur'annya adalah al-maisir. Al-maisir dari kata yasara. Yasara artinya mudah, gampang, enteng. Kenapa disebut judi itu adalah mudah? Karena orang-orang yang tidak memakai akal dan imannya merasa mudah dapat uang dengan judi. Tapi sesungguhnya apa yang mudah di sini? Mudah bangkrut, mudah hancur dengan judi. Betapa banyak orang subhanallah dia punya tabungan habis dengan mudahnya, bangkrut dengan mudahnya, keluarga yang harmonis hancur dengan mudahnya. Kenapa? Karena al-maisir, karena judi. Sekarang judinya ditambahin dikit, judol, judi online yang awalnya mudah aja, sedikit-sedikit 2.000, 5.000, 10.000. Saya menang terus ini jadi 100.000. Menang lagi 1 juta, 10 juta. Pas sudah sampai 10 juta langsung kalah, habis, bangkrut. Subhanallah. Maka yang pertama kita bahas hukumnya haram. Yang kedua pinjol. Kalau sesuai dengan syariat, akadnya jelas, tidak ada ribanya, tidak ada gorornya, maka boleh saja orang pinjaman. Maksudnya apa boleh pinjaman? Karena hukum dasarnya pinjaman itu adalah boleh, mubah. Kenapa? Dalam hal ta'awun, saling tolong menolong. Tapi kalau di dalamnya sudah ada ribanya, ada gorornya, maka ini yang tidak boleh. Sekarang istrinya bebas dari dua ini, tidak pinjol, tidak judol. Suaminya subhanallah, gimana ya caranya biar pasangan tuh dapat hidayah, biar tidak mudah pinjol dan judol? Satu, doakan. Doa apa? Doa perlindungan. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani waham wa min kulli ainil lam. Kata suaminya, apa itu kau baca tadi doa-doamu itu? Ini doa perlindungan supaya engkau tidak terjerat sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, perbesar rasa terima kasih dan syukur. Tunjukkan, Bu, saya rela untuk tidak makan sehari 2 hari. Saya kuat puasa, tapi saya tidak kuat dengan panasnya api neraka. Maka bawa ke dalam rumahku dan masukkan ke dalam perutku dan perut anak-anakku hanya yang halal saja. Biar sedikit asalkan berkah daripada banyak, tapi hasil daripada pinjol dan judol. Makasih banyak Ustadz Sama-sama Bang Syam. Fadli. Jazakallah khair ilmunya. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tapi sekarang kita mau mendengarkan dulu ada sebuah cerita yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Maulana. Kalau gitu kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Hidayah datang. Kaget orang lihat dia. Kok bisa? Dia menikah dengan suku yang terkenal wanitanya itu keras. Ditanya dia, kenapa kok bisa menikah dengan wanita yang terkenal sukunya itu wanitanya kasar? Diceritakanlah kisah itu. Ada hidayah yang mendatangiku. Dirubah semua persepsi bahwa wanita dari suku itu keras. Dan termasuk saya hampir menyesal menikahinya. Kisah ini adalah kisah seorang tabi'in di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in itu hanya melihat sahabat tapi tidak melihat Rasulullah.
Surail Al-Qadi berarti punya pejabat. Seorang pejabat yang diangkat oleh Sayyidina Umar jadi qadi. Apa yang terjadi? Dia menceritakan, saya dapat hidayah. Saya datang di suatu acara, suatu tempat itu, lalu saya duduk, disuguhkan makanan, minuman, lalu saya lihat ada wanita cantik. Aku tertarik padanya. Dan aku bertanya kepada seorang ibu, siapa dia? Oh, kamu suka? Dia adalah putriku. Datanglah melamar dia. Esoknya aku lamar dia. Setelah aku lamar baru aku sadar, dia kan dari suku wanita yang terkenal keras. Kayaknya aku harus menceraikannya daripada aku ribut. Maka pada saat itu pun dia masuk ke dalam rumahnya dan istrinya ada di situ. Dia sholat. Setelah sholat dia kaget. Wanita ini ada di belakangku lagi ikut sholat. Lantas dia berkata, wahai suamiku, apa yang kau suka, apa yang kau benci, ceritakan padaku. Aku suka ini, aku suka ini, aku suka ini, akan kusiapkan itu. Aku nggak suka ini, aku nggak suka ini. Mulai saat ini aku tidak akan siapkan yang kau tidak suka. Maka di hatiku langsung dapat hidayah. Pokoknya istriku ini akan kupertahankan, kujaga. Pokoknya kebuang kata-kata itu bahwa wanita ini adalah wanita yang kasar. Inilah yang membuat aku dapat hidayah. Bahwa tidak semua omongan orang harus aku dengar. Karena wanita itu tergantung dari dirinya. Kita bisa belajar. Ingat, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah pasanganku. Sosok wanita yang hebat yang mendoakan pasangannya sehingga persepsi bahwa wanita itu kasar itu jadi hilang. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut. Ya Allah berikanlah hidayah pasanganku setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.